Nama saya Jasmine, umur saya 16 tahun. Saya tinggal di perkampungan pinggir rel kereta api. Saya tinggal sama ibu dan 4 adik saya. Ibu kerja jadi tukang masak di tempat catering. Kadang bisa berhari-hari nggak pulang. Kalau bosan di rumah, biasanya saya suka nongkrong sama teman-teman. Kalau saya pulang malam juga nggak pernah diomelin. Mungkin karena emang dulu ibu juga suka pulang malam. Ibu juga dulu kerja di kafe nemenin tamu minum-minum. Sekarang sih ibu juga udah nggak kerja di kafe soalnya nggak boleh sama ayah. Jadi ibu sekarang ngajak kakak buat gantiin ibu kerja di kafe. 5 bulan yang lalu ayah ditangkap polisi karena gara-gara kasus narkoba. Ayah akan bebas sekitar 5 tahun lagi. Cita-cita saya sebenarnya pengen jadi dokter. Pengennya sih tercapai cita-cita, karena emang mama nggak punya biaya buat sekolahin saya. Karena terpaksa saya berhenti. Nama saya Romi, umur saya 16 tahun. Saya tinggal bersama ibu dan 2 adik saya. Saya berhenti sekolah sejak kelas 2 SMP. Saya pernah bekerja sebagai cowok bayaran sejak kelas 1 SMP. Untuk mencari tamu, biasanya saya menggunakan aplikasi. Di klub saya disuruh menari, menyanyi lip sync. Saya pernah sih berpikir bahwa pekerjaan ini tidak benar, tapi karena ekonomi keluarga kurang, saya lakuin apa aja demi keluarga. Saya ingin membantu meringankan beban ibu. Untuk keperluan apa saja yang saya mau bisa saya penuhi. Dulu tiap malam saya juga pernah nongkrong di sama teman-teman. Udah gitu saya juga sering ikut-ikut angkutan umum. Terus pulang malam, namanya supir-supir kan pada ngalong semua. Pernah sih digodain sama supir-supir. Kalau misalnya saya lagi lewat, kadang suka dicolek. Emang kalau misalnya ini dipanggilnya cabe-cabean. Kan kalau istilah kata anak zaman sekarang kan cabe cewek yang gak bener ya. Saya juga pas pertama kali ikut-ikut ini kayaknya enak. Bisa bantu-bantu orang tua cari duit. Saya ditawarin kerja sama teman kecil saya, kerja di kafe tempat saya kerja berdekatan sama kafe kerja tempat kakak sama mama dulu. Jadi saya tahu kerja di kafe itu gimana. Waktu saya kerja di kafe, ada tamu saya yang ingin ngajakin ke suatu tempat. Di situ saya nggak tahu kalau disebut hotel. Saya nggak tahu, emang di situ saya lagi benar-benar polos lah, nggak tahu apa-apa. Saya disuruh minum sama omnya, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba pas sadar, pas saya bangun, tiba-tiba omnya itu emang lagi nggak pakai baju. Saya kaget. Saya nanya dong sama omnya, "Om ngapain?" Terus omnya langsung pakai celana, ambil baju, ngasih duit ke saya. Pas saya mau nanya, omnya itu udah pergi. Waktu siang-siang, aku lagi main di depan salon itu. Tiba-tiba aku dipanggil sama yang punyanya salon itu. Yang punya salon kayak semacam simil gitu. Lalu saya ditawarin minuman, langsung saya minum. Lalu saya
nggak sadarkan diri. Dan pas saya sadar diri, saya udah nggak berbusana lagi. Lalu saya sadar bahwa saya dijual. Pada waktu itu aku mengalami trauma, dan untuk mengadu ke orang tua, ke polisi, atau ke keluarga saya pun takut. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Sekitar 1 tahun lalu, waktu masih menerima tawaran sebagai pekerja seks atau cowok panggilan, saya dipertemukan dengan kakak-kakak Banyuwangi dan Plan. Saya diajak ke tempat mereka, diajak berkegiatan. Banyak kegiatan yang saya ikuti bareng teman-teman. Ku serahkan segalanya. Saya sadar pekerjaan ini beresiko tinggi. Waktu ketemu kakak-kakak Banyuwangi dan Plan, saya diajak mereka untuk tes kesehatan di puskesmas. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan. Pada akhirnya saya memberanikan diri untuk bercerita kepada orang tua saya bahwa selama ini saya bekerja sebagai cowok bayaran. Setelah saya cerita, orang tua saya sempat shock. Nama saya mau dikeluarin dari kartu keluarga. Semua keluarga saya pun membujuk ibu saya untuk menerima saya sebagai anaknya. Saya pengen sekolah biar cita-cita saya tercapai, biar punya jasa, biar bisa kerja, terus bantuin ibu, bantuin adik-adik. Saya ingin melanjutkan pendidikan saya, dan sekarang saya mengikuti kejar paket. Karena saya suka menyanyi, saya pun mengikuti berbagai audisi pencarian bakat menyanyi. Karena saya kerjanya ngarak ondel-ondel, penghasilan ini juga cukup lumayan. Kalau uang dari ngarak ondel-ondel, kadang saya kasih mama, adik-adik. Harapan saya biar saya saja yang terjerumus di dunia yang begini. Saya nggak kepengen adik-adik saya ikut terjerumus di dunia kayak saya. Pasti ada hikmahnya. Ku kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Harus yakin, pasti bisa. Kesedihan hari ini bisa saja jadi